Budaya suku Amazigh di Aljazair memang sangat kaya. Tidak hanya kesenian, tapi juga kulinernya. Nah, di kota Adrar, saya berjumpa dengan Fatimah dan Maryam. Mereka mau mengajari saya mengolah makanan tradisional dari gandum. Gandum merupakan hasil pertanian utama warga Aljazair, baik di kawasan gurun maupun bukan. Ini dia nih yang unik. Untuk mematangkan adonan, mereka tidak memakai oven, melainkan langsung dari bara api. Tidak sampai di sini, setelah bara padam, adonan langsung ditimbun dengan pasir. Panasnya pasir akan membantu mematangkan adonan ini. Wah, harus kuat dengan panasnya nih. Panas matahari ditambah dengan panas dari pasir. Diamkan adonan di dalam pasir selama 30 menit hingga matang. Yuk lihat hasilnya. Ini dia, tagela, si roti gandum kita sudah jadi. Tinggal bersihkan bagian permukaan roti dari pasir dan arang. Meski sudah ada oven, warga Adrar masih memakai pasir untuk mematangkan roti loh. Karena cita rasa jadi lebih enak dan aromanya begitu khas. Ma, coba kita lihat Ma, ini dia hasilnya. Jadi sudah dibersihkan dari arang-arang dan lihat permukaannya kering seperti ini karena tadi pada step awal sudah diberi api dan ditimbun dengan pasir yang panas, jadinya matang luar dalam. Nggak percaya, kita lihat. Wah, tuh matang. Udah bisa langsung dimakan nanti ya, tunggu buka. Fatimah dan Maryam selalu membuat makanan ini setiap Jumat. Karena Jumat adalah hari libur di Aljazair, sehingga roti ini bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Selagi Fatimah dan Maryam membuat roti lagi, saya dan para keponakan mereka menyiapkan hidangan. Tagela ternyata lebih nikmat disantap dengan siraman kuah sup kambing seperti ini, agar lebih lunak dan juga mudah dimakan. Tak hanya ada tagela, untuk buka puasa di sini juga selalu ada kurma dan buah. Oke, well done. Alhamdulillah hari ini saya dapat berbuka puasa bersama saudara seiman saya di kota Adrar. Dan mereka masih mempertahankan budaya untuk berbuka puasa bersama keluarga untuk menjaga silaturahmi sesuai dengan ajaran Rasul. Oke? Usai berbuka, kami bergegas menunaikan salat maghrib berjamaah. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Di perjalanan Jazirah Islam kali ini, saya akan menjelajahi negara terbesar di Afrika, Aljazair. Negara di Afrika Utara yang dilintasi oleh Sahara, gurun pasir terluas di dunia. Gurun Sahara menyimpan budaya yang menarik. Inilah yang membawa saya ke kota Timimun. Timimun, kota yang berada di tengah gurun pasir yang letaknya cukup jauh dari pusat ibu kota sekitar lebih dari 1.200 km, mempunyai budaya yang cukup menarik dan juga sudah berusia berabad-abad. Namanya Ahalil. Ahalil ini tak hanya berisikan lantunan nyanyian yang indah, tapi juga pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Jazirah Islam. Ahalil, senandung pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah warisan lisan dari suku Amazigh, masyarakat yang mendiami kota Timimun di Aljazair Selatan. Secara turun-temurun, Ahalil menjadi nyanyian tradisional yang menjadi ciri khas mereka.
Wah, saya dibuat kagum dengan mendengar lantunan ayat atau lantunan pujian kepada Allah tadi barusan. Dan sebelumnya memang sebelum adanya Islam masuk ke kota ini atau negeri ini, mereka menyanyikan Ahalil itu berisikan kisah-kisah atau sejarah dan juga keindahan pemandangan alam. Dan setelah Islam masuk, mereka merubah menjadi pujian-pujian kepada Ilahi. Beruntung hari ini saya bisa ikut belajar bersenandung dengan grup Al-Manjur ini. Namun sebelumnya saya mengenakan pakaian khas suku Amazigh dulu ya, Atnas namanya, agar selaras dengan anggota grup lainnya. Ini sebenarnya adalah kain panjang yang dililit-lilit dan warnanya memang cerah seperti ini. Selain warna biru muda ada juga warna putih, ini melambangkan kebahagiaan. Hai, come on, Baba. Teach me. Bismillah. Ya Syafi'nu. Tabuhan perkusi Hamas Muhammad Baba menandai dimulainya Ahalil. Tepukan tangan dan senandung dari seluruh anggota menyusul bersahutan, menghasilkan lantunan magis Ahalil dari gurun Sahara. شافعنا رسول الله. هذه الأغنية تتكلم على النبي على المصطفى عليه الصلاة والسلام، على المصطفى عليه الصلاة والسلام، عليه هو، ويتكلم على فاطمة الزهراء، ويتكلم على الحسن والحسين، ويعطينا الطريقة الدينية كيفاه جا المصطفى عليه الصلاة والسلام بالنبوءة نتاعو، كيفاش وزع الرسالة نتاعو. وهنا اللوتور بالأغنية راه يشكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنا هاجي على نفسي وهبعد يمكن أنسى هواك. Baba percaya berahalil tak hanya menjaga tradisi, tapi dengan memuji Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad akan menjadi syafaat baginya. كل هادو رانا نذكروا فيهم في شفيعنا رسول الله، الشفاعة يعني راه يقول شفيعنا رسول، نطلبوا الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن شاء الله. Al-Manjur terbentuk sejak tahun 80 dengan anggotanya sekarang mencapai 30 orang. Mereka kebanyakan adalah saudara atau kerabat yang tinggal di kota Timimun. Laki-laki atau perempuan bisa bergabung dalam kelompok Ahalil ini. Maryam salah satunya. Ia pula yang aktif mengajarkan Ahalil untuk kaum muda. When did you start to teach Ahalil for kids for the first time? 20 عام هكا. نمشوا للزيارات، نمشوا لولياء العرايس نجي معانا البزاز هكا يجوا يزوروا يقعدوا معانا ويتعلموا ويشوفوا ويلقطوا الفايدة. Gerakan tubuh pun perlu diperhatikan untuk menunjang kekompakan. Dan tepukan tangan harus diberi perhatian agar menghasilkan nada yang indah. Wah, ternyata tepuk tangan saja ini tidak sembarangan. Tadi saya pikir hanya segini-gini aja, tapi ternyata ada caranya. Jadi harus berirama juga biar menjadi alat musik bagi mereka. Kecintaan pada Ahalil sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Maryam biasanya melatih anak-anak belajar Ahalil selepas sekolah. Tidak ada tempat khusus untuk berlatih, di mana saja mereka semangat untuk melantunkan Ahalil. Agar mudah diingat, Maryam sengaja memberi bait-bait yang mudah. لأنه تراث تقليدي تعلمناه من أجدادنا وأجدادنا توفوا بعد سنين طويلة، وهذا إرث ثقافي غير مادي. سهل لأنه من تراثنا. لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليك. Begitulah warisan budaya Aljazair ini. Sudah dilakukan dari ribuan tahun lalu dan diwariskan dari generasi ke generasi hingga kini. في هوايا تعال نعيش أجمل أيام.
Instrumen yang melengkapi penampilan Ahalil tidak hanya perkusi saja, gitar dan batu bisa memberi warna pelengkap. Dua instrumen ini hanya digunakan di dalam ruangan sembari duduk, sehingga lebih mudah dimainkan. Saya tidak menyangka batu ternyata juga bisa menjadi ornamen pelengkap Ahalil. Tua muda bisa bergabung dengan grup Ahalil, seperti Farozi Abdul Muiz, remaja 16 tahun yang sudah hafal sejumlah bait. Tak heran ia sudah mengimbangi para seniornya. وأيضا أكون أهل كان أقرب من الله. Pemerintah Aljazair juga aktif melestarikan budaya yang satu ini agar Ahalil tidak punah dimakan zaman. Bahkan pada 2008 silam, UNESCO menetapkan Ahalil sebagai Oral and Intangible Heritage, setingkat dengan tradisi dunia, opera Tibet, dan Royal Ballet dari Kamboja. Lantunan Ahalil terasa kurang syahdu tanpa diiringi alat musik. Saya pun mendatangi salah satu pembuat alat musik Ahalil, masih di kota Timimun. Ini dia Kastali Al-Hamal. Sudah lebih dari 30 tahun ia menekuni profesi ini. Mulai dari gitar, suling, sampai alat musik bira dihasilkan dari tangannya. Assalamualaikum Kak السلام صفاء كيف عليكم صوفيا؟ الحمد لله مرحبا بكم مرحبا بكم الحمد لله ما شاء الله. I know you from the Baba. Can you show me how to make it? يلا يلا. Bahan pembuatan instrumen musik ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Seperti gitar bingli yang terbuat dari labu kendi ini. Labu kendi memang tergolong tanaman asli Afrika sehingga mudah ditemukan di sini. Harus menggunakan labu yang kering dan sudah bersih isinya untuk membuat gitar bingli agar bisa menghasilkan suara dan nada yang indah. Jadi ini yang dipakai adalah labu jenis labu kendi, lihat bentuknya. Kenapa dipakai labu kendi? Karena ini kulitnya ketika dikeringkan akan menjadi keras seperti ini, cocok untuk dibikin gitar. Dan ini dikeringkannya cukup lama, sekitar 2 tahun. Jadi harus sabar nih untuk membuat gitar dari labu ini. And how about the history of this guitar? الجيتار هذه قبل الميلاد يحكوا الجدود قبل الميلاد. هذه الآلة تستعمل في أهلين الموسيقى نتاع تميمون، خاصة تميمون. هذا البنجري راهي رسالة. هذه عدة قرون يحكوا على التاريخ نتاعها وعمو مازال محتفظين على التراث تاعها. مازال ما يموتش، مازال عندنا أهلين يستعملوا هذا البنجري. فوالا. Suara yang dihasilkan gitar bingli dari labu memang khas. Berbeda jika gitar dibuat dari kayu. Itu sebabnya labu masih terus digunakan hingga zaman sekarang. Ya. هذه راهي جيتارة واحدة. هذه راهي هدايا من صناعة تميمون هذه. Oke, jadi tadi setelah dibersihkan labunya disatukan dengan kayu sebagai gagangnya dan juga ini dilapisi dengan kulit kambing muda yang sudah dikeringkan. Dan diberi lubang untuk bisa nyaring bunyinya seperti ini. Gimana kalau kita belajar aja sama bapaknya? Okay, can you show me how to play this? Come on. Tidak ada kunci ketika memainkan bingli, ya, sehingga sulit untuk dimainkan. Namun pelan, tapi pasti saya mulai terbiasa. Apalagi dibarengi dengan lantunan pujian kepada Allah yang dinyanyikan Kastali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. And what do you think? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wal bien. Thank you. Katanya permainan saya udah kece banget, tapi kayaknya masih belum pasti karena tadi yang diajarin tuh masih belum bisa saya. Padahal sebenarnya cuma 2, kelihatannya gampang tapi susah. Petikan itu harus pas. Oke, belajar lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.